Hai Healthy Squad, kembali lagi di channel Squad Health yang pastinya akan menyajikan pembahasan yang informatif seputar kesehatan. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi ya, biar kamu tidak ketinggalan video-video dari Squad Health. Hey, it's Haley. I'm making this video because I wanted to tell this story in my own words. I had a very scary incident on March 10th. I thought I was having a stroke, a full-blown stroke. Sekitar 1 tahun yang lalu sempat muncul berita yang ramai dari Hailey Baldwin. Hailey menggugah sebuah video di channel YouTube pribadinya, menceritakan dirinya yang terkena gejala stroke ringan di usianya yang masih menginjak 25 tahun. Waduh, kok bisa ya? Hailey bercerita bahwa dia merasa wajah dan sebagian tubuhnya mati rasa sampai tidak dapat berbicara. Setelah diperiksa dokter, ternyata Hailey memiliki gumpalan darah kecil di otaknya yang menyebabkan aliran darah ke otak tersumbat. Ngeri ya Healthy Squad? Stroke merupakan kondisi cedera pada otak yang dapat berdampak fatal pada tubuh. Stroke adalah salah satu penyakit cerebrovaskular. Penyakit ini mempengaruhi pembuluh darah yang memasok darah ke otak. Stroke dibagi menjadi 2 jenis, stroke iskemik dan stroke hemoragik. Stroke iskemik merupakan sebuah kondisi di mana adanya penyumbatan yang menghalangi sirkulasi darah menuju otak. Sementara stroke hemoragik adalah stroke yang diakibatkan pecah atau bocornya pembuluh darah di dalam atau sekitar otak. Stroke memang tidak hanya bisa diderita oleh lansia saja. Anak muda juga ada resiko terkena stroke loh Healthy Squad. Faktanya, sekitar 10-15% stroke terjadi pada orang dewasa di bawah 45 tahun. Dan jumlahnya terus meningkat. Jadi meskipun kamu masih muda, jangan menganggap remeh penyakit yang biasa dialami lansia ya. Namun stroke pada usia muda bisa terbilang penyakit yang berbeda. Beberapa faktor penyebabnya juga berbeda dengan stroke yang dialami oleh lansia. Dan kali ini kita akan mengulas alasan kenapa anak muda bisa terkena stroke. Berikut ulasannya. Gaya hidup yang tidak sehat. Siapa Healthy Squad yang punya kebiasaan merokok menggunakan vape dan makanan junk food nih? Menurut salah satu dokter spesialis neurologi, penyebab stroke pada anak muda adalah perubahan gaya hidup, terutama karena merokok menggunakan vape dan makan makanan junk food. Vape dapat menyebabkan timbulnya plak di dalam pembuluh darah, terutama di leher dan otak, dan dapat menyebabkan penyumbatan di pembuluh darah tersebut. Bahkan jika menyumbat pembuluh darah yang lebih besar, gejalanya akan lebih parah. Sementara junk food memiliki komposisi natrium yang tinggi yang berisiko menyerang pembuluh darah kecil. Dokter spesialis neurologi menambahkan, bahkan olahraga tidak bisa menutupi akibat dari gaya hidup kamu yang tidak sehat loh Healthy Squad, karena dampaknya tidak langsung terasa sekarang tapi di kemudian hari. Makanya selain banyak bergerak, atur juga pola hidup sehat agar seimbang. Hipertensi. Hipertensi adalah kondisi di mana tekanan darah di dalam pembuluh darah arteri terus-menerus meningkat dan melampaui batas normal. Berdasarkan riset kesehatan dasar 2018, terdapat sebesar 13,2% penderita hipertensi berusia 18 sampai 24 tahun. Jadi tidak hanya orang tua saja yang bisa terkena hipertensi ya Healthy Squad. Menurut penelitian, hipertensi memiliki pengaruh terhadap stroke. Hipertensi memicu munculnya stroke melalui peningkatan plak pada pembuluh darah. Pada hipertensi yang berlangsung lama, dapat menyebabkan perubahan pada pembuluh darah kecil dan kematian sel-sel pada pembuluh darah. Hal ini dapat mengakibatkan robek atau pecahnya lapisan dalam pembuluh darah yang menjadi penyebab stroke. Trauma atau cedera di kepala. Trauma pada kepala dapat meningkatkan resiko stroke dengan merusak pembuluh darah dan atau mengganggu proses pembekuan darah di otak. Trauma pada kepala dapat terjadi karena adanya kejadian atau benturan yang mempengaruhi kepala kita. Dapat disebabkan oleh kecelakaan, jatuh, atau dampak fisik lainnya. Walaupun kamu merasa baik-baik saja setelah mengalami kejadian tersebut, tetap disarankan untuk memeriksakan diri ke dokter ya Healthy Squad, karena beberapa kondisi mungkin tidak langsung terlihat, tetapi bisa menyebabkan masalah kesehatan serius termasuk stroke. Kelainan pembuluh darah bawaan. Selain masalah pada pembuluh darah saat dewasa, beberapa orang mengalami kelainan pembuluh darah dari lahir. Beberapa kelainan pembuluh darah yang dapat terjadi saat lahir diantaranya adalah aneurisma bawaan, yaitu pelebaran pembuluh nadi yang terjadi karena dinding nadi lemah, terutama pada percabangan pembuluh. Seiring waktu, dinding ini akan mengalami penipisan dan perluasan yang bertahap. Lalu, arteriovenous malformation, kondisi di mana terjadi pembentukan jalur abnormal antara pembuluh arteri dan vena. Jalur tersebut memiliki dinding yang tipis sehingga meningkatkan resiko perluasan dan pecah.
dan venous malformation. Kelainan dalam struktur pembentukan dinding pembuluh balik yang menyebabkan pembesaran pembuluh balik dan penumpukan darah yang seringkali tampak sebagai bercak kebiruan di kulit. Kelainan-kelainan tersebut menyebabkan terbentuknya gumpalan pada pembuluh darah atau meningkatkan resiko pembuluh darah pecah dan menjadi penyebab stroke. Jadi, seseorang yang menderita kelainan pembuluh darah sejak lahir memiliki peluang lebih tinggi terkena stroke di usia muda. Pattern foraminoval atau PFO. Healthy Squad, tahukah kamu bahwa pada saat kita masih berbentuk janin dan di dalam rahim, kita tidak bisa bernafas menggunakan paru-paru karena masih belum berfungsi. Janin hanya menggunakan jantung untuk memasok oksigen ke seluruh tubuhnya. Jantung janin memiliki lubang di antara ruang atas yang disebut foramen-oval. Foramen-oval merupakan elemen penting dalam sirkulasi darah janin sebelum kelahiran. Namun seharusnya foramen-oval menutup secara otomatis setelah bayi dilahirkan. Umumnya saat bayi mulai bernafas dengan menggunakan paru-parunya setelah lahir, jantung akan tertekan dan foramen-oval otomatis tertutup. Namun dalam beberapa kasus, foramen-oval ini tidak tertutup walaupun bayi sudah menggunakan paru-parunya untuk bernafas. Jadi jantung bayi memiliki lubang yang kemudian disebut pattern foramen-oval atau PFO. Nah, gumpalan darah yang ada pada tubuh kita dapat masuk ke jantung melalui foramen-oval tersebut, yang bisa saja berpindah ke otak dan menyebabkan penyumbatan pembuluh arteri penyebab stroke. Seperti yang dialami oleh Hailey Baldwin yang kita bahas di awal video. Walaupun PFO tidak menimbulkan masalah kesehatan apapun pada orang yang mengalaminya, namun kondisi ini meningkatkan resiko stroke di usia muda Healthy Squad. Penyalahgunaan zat. Penyalahgunaan zat juga menjadi salah satu penyebab terjadinya stroke pada anak muda di Healthy Squad, seperti penggunaan metamfetamin. Metamfetamin adalah salah satu jenis obat stimulan psikoaktif yang dapat merangsang sistem saraf pusat. Obat ini dapat menyebabkan peningkatan energi, perasaan euforia, dan peningkatan kewaspadaan. Namun penggunaan yang tidak terkontrol dan dalam jangka panjang dapat memiliki dampak negatif serius pada kesehatan. Penggunaan metamfetamin secara berkepanjangan dapat mempercepat aterosklerosis alias pengerasan pembuluh darah. Aterosklerosis adalah kondisi kesehatan yang dapat meningkatkan resiko seseorang terkena stroke. Maka dari itu, perhatikan setiap zat yang kamu konsumsi. Jauhi penggunaan obat-obatan ilegal dan terlarang ya Healthy Squad, karena bisa menjadi masalah kesehatan yang serius. Anemia salsabit. Anemia salsabit juga merupakan salah satu penyebab seseorang bisa terkena stroke pada usia muda. Namun kondisi ini merupakan penyakit genetik atau turunan Healthy Squad. Kondisi ini membuat sel darah merah memiliki kelainan. Biasanya sel darah merah berbentuk cakram dan cukup fleksibel untuk bergerak dengan mudah pada pembuluh darah. Namun pada kondisi anemia salsabit, sel darah merah berbentuk bulan sabit karena mutasi genetik. Sel sabit ini tidak leluasa bergerak seperti sel darah merah pada umumnya. Akibatnya dapat menghambat aliran darah ke seluruh tubuh. Nah, aliran darah yang tersumbat ini dapat menjadi penyebab stroke yang bisa juga terjadi di usia muda Healthy Squad. Sayangnya, penyakit sel sabit ini merupakan penyakit seumur hidup. Hanya transplantasi sumsum tulang yang dapat menyembuhkannya untuk saat ini. Nah Healthy Squad, itu dia beberapa alasan kenapa anak muda bisa terkena stroke. Stroke merupakan penyakit mematikan kedua setelah penyakit jantung. Oleh karena itu, terapkan gaya hidup sehat dengan berolahraga dan makan makanan yang bergizi. Jika kamu memiliki penyakit bawaan yang berisiko menyebabkan stroke, segera konsultasikan ke dokter untuk menjalani pengobatan yang sesuai, sehingga resiko stroke bisa dihindari. Jangan lupa like dan share ke teman, sahabat, dan keluarga kamu ya Healthy Squad. Jangan lupa juga untuk follow semua akun media sosial Squad Health agar kamu tidak ketinggalan informasi menarik seputar kesehatan. See you on the next video. Bye-bye!